Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ayo cintai lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan tempat tinggal manusia meliputi hewan, tumbuhan, sungai, tanah, hutan, pasar, laut, dan sebagainya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Kita bisa mencintai lingkungan sekitar kita dengan cara 1. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian merawat hewan peliharaan, tidak berburu binatang, tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah di sungai, dan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu semua adalah cara kita untuk mencintai lingkungan sekitar. Apa sih yang akan kita dapatkan jika kita mencintai lingkungan sekitar kita? Ya, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Ketika kita mencintai lingkungan, peduli terhadap lingkungan sekitar kita, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, pantai yang bersih, sungai yang bersih, airnya jernih, pasar yang bersih dan tidak bau, kemudian hutan yang lebat sehingga kita bisa terhindar dari bahaya banjir dan tanah longsor. Apa sih akibatnya jika kita tidak mencintai dan merawat lingkungan? Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kalian perhatikan. Gambar pertama, ini adalah penebangan pohon secara liar. Jadi hal ini bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bisa kalian perhatikan gambar di sebelahnya itu adalah gambar tanah longsor. Kemudian di sebelahnya lagi adalah gambar banjir. Di bawah ada gambar pasar yang kotor dan bau. Kemudian kekeringan, bisa terjadi kekeringan jika kita menebang pohon secara liar, tidak menanamnya kembali. Kemudian ini terlihat juga gambar pantai yang dipenuhi dengan sampah. Nah, anak-anak, mari kita cinta terhadap lingkungan kita dengan cara menjaga dan merawatnya agar apa yang ada di gambar ini tidak terjadi kepada kita. Nah, tadi kita sudah belajar akibat dari tidak peduli terhadap lingkungan dan yang akan kita dapatkan jika kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang coba kalian amati bagaimana kondisi lingkungan sekitarmu. Apakah tanaman di sekitar rumahmu terawat ataukah kering, tidak pernah disiram, tidak pernah dikasih pupuk? Kemudian apakah hewan di lingkungan rumahmu terawat, bersih, dikasih makan, minum setiap hari, kemudian diberi tempat tinggal yang layak? Selanjutnya, apakah orang-orang di sekitar rumahmu membuang sampah pada tempatnya? Nah, anak-anak, marilah kita menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan terhindar dari bencana alam. Oke, anak-anak, sekarang kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu format menulis laporan hasil wawancara. Nah, di sini ada 6 langkah untuk menuliskan laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang alasan melakukan wawancara. Kenapa sih wawancara ini dilakukan? Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Tujuannya untuk apa? Misalkan untuk mengetahui cara merawat hewan atau mengetahui cara merawat tumbuhan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah topik wawancara. Topik wawancara bisa meliputi cara merawat hewan atau tumbuhan. Kalau anak-anak nanti pilih salah satu aja, misalkan cara merawat kucing atau cara memelihara tanaman anggrek. Kemudian yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Kapan sih wawancara itu kalian laksanakan?
Dikasih waktunya, tanggal, kemudian harinya, tahunnya, tempatnya di mana. Selanjutnya yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Nah, ini hal yang paling penting, yaitu menuliskan narasumber. Narasumber itu adalah orang yang kita wawancarai. Kemudian menuliskan pewawancara. Pewawancara itu orang yang melakukan wawancara dan hasil wawancaranya. Di sini Ustazah sertakan contohnya, misalkan narasumber atau orang yang kita wawancarai itu adalah Pak Ahmad. Kemudian pewawancaranya atau orang yang mewawancarai itu adalah Danendra atau saya, nama saya itu siapa, dituliskan nanti. Selanjutnya hasil wawancara itu apa? Informasi apa yang kalian dapatkan pada saat melakukan wawancara itu? Misalkan informasi yang kalian dapatkan itu adalah hari Jumat tanggal 3 Oktober saya melakukan wawancara di rumah. Saya melakukan wawancara kepada ayah saya tentang cara memelihara kucing. Kucing harus dipelihara dengan baik. Caranya adalah dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau inti dari informasi yang kalian dapatkan ketika wawancara itu intinya apa. Nah, itu disampaikan pada kesimpulan. Nah, tugas kalian sekarang adalah silahkan anak-anak melakukan wawancara dengan anggota keluargamu tentang cara merawat tanaman atau binatang. Pilih salah satu saja, boleh tanaman ataupun binatang yang ada di rumahmu. Silahkan melakukan wawancara dengan anggota keluargamu, bisa kakak, bisa kakek, nenek, bapak atau ibu. Kemudian sebelum melakukan wawancara, buatlah pertanyaannya terlebih dahulu. Contoh pertanyaannya ini sudah Ustazah buatkan contohnya, bisa dirubah sendiri nanti disesuaikan dengan tema kalian melakukan wawancara. Contohnya adalah ini yang pertama, tanaman atau hewan apa yang Bapak Ibu miliki? Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara merawatnya? Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, sehari dikasih makan berapa kali, atau kalau tumbuhan sehari disirami berapa kali, yang disiram apanya, akarnya atau daunnya, seberapa banyak menyiramnya. Kemudian yang nomor 4, selain diberi makan, apakah juga diberi vitamin? Kalau untuk binatang biar sehat, apakah perlu vitamin atau hanya dikasih makan dan minum saja? Nah, yang terakhir ini jika hewannya sakit, apakah apa yang Bapak atau Ibu lakukan? Apakah dibawa ke rumah sakit atau cukup diobati sendiri di rumah? Kalau misalkan tumbuhan, jika tumbuhannya mulai layu, nah apa yang Bapak atau Ibu lakukan? Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nanti anak-anak bisa merubahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah membuat daftar pertanyaan, kalian jangan lupa untuk membuat laporan wawancaranya ya. Nah, ini dia format laporan wawancara yang sudah Ustazah sederhanakan. Kalian hanya perlu menuliskan 3 langkah saja. Yang pertama adalah tujuan wawancara. Tujuannya untuk kalian melakukan wawancara itu untuk apa? Apakah untuk mengetahui cara merawat binatang peliharaan atau cara merawat tumbuhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat kegiatan. Ini adalah kapan kalian melakukan wawancara. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ini adalah laporan hasil wawancaranya. Kalian tuliskan narasumbernya atau pewawancaranya itu narasumber atau orang yang kalian wawancarai itu siapa. Apakah bapak kalian? Kalau bapak kalian dituliskan nama bapak kalian itu siapa. Kalau ibu kalian, kalian tuliskan juga nama ibu kalian itu siapa. Cukup salah satu saja. Kemudian yang kedua adalah pewawancara atau orang yang melakukan wawancara, yaitu kalian sendiri. Jadi nanti silahkan kalian tuliskan nama kalian sendiri di situ. Dan yang terakhir adalah hasil wawancara. Setelah kalian melakukan wawancara kepada anggota keluarga kalian, salah satu saja, nah hasilnya apa saja ditulis di situ. Oke anak-anak, sudah paham tentang materi cinta terhadap lingkungan ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas wawancara dari Ustazah.
Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.